Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali di rumah Tuhan. Mari saya jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami rasakan kembali ke Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu, sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti diri-Mu Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Mari kita akan puja dan dekat pada-Mu itu rindu. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Haleluya. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku.
kalau kami ada dalam keadaan yang sehat, semua karena kasih pemeliharaan Bapa. Terima kasih buat sepanjang minggu Engkau menyertai kami dalam segala aktivitas pekerjaan dan pilihan sekolah kami. Terima kasih karena Engkau telah luputkan kami dari tangan-tangan si jahat, sehingga pagi hari kami datang di rumah Tuhan melayani-Mu, meninggikan Kau, karena Engkau hebat, karena Engkau dasar ya Bapa. Memberkatilah ibadah kami dari awal sampai terakhirnya Tuhan. Kau berkati yang leader, yang senior, para pemusik, Kau berkati Tuhan. Hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, membawa persembahan, Tuhan terus memberkati dan mengurapi dan mereka masa depan yang indah di dalam Tuhan. Kami berdoa berjemaat sudah hadir, Engkau berkati dan berikan segala apa yang mereka rindukan, apa yang mereka cita-citakan. Kau buat berhasil ya Bapa. Pun yang mengikuti live streaming dimanapun mereka berada, Tuhan lawat. Mungkin ada yang sakit, kesembuhkan, beban berat Engkau lepaskan, dan mungkin keterikatan Engkau bebaskan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami terus serahkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kerjakanlah Tuhan seturut mau-Mu Bapa. Apa yang tidak kami pikirkan, Engkau akan kerjakan bagi gereja di tempat ini, di GBI Kapuk Sangkakala Bapa. Terima kasih Tuhan. Misalkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum dulu Bapak Ibu Saudara, salam kemuliaan dan salam. Haleluya. Kita akan pujian terima sukacita surga. Haleluya. Kita
kuasa dari Tuhan Maha Tinggi. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, kekal mulia Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ini yang kami rindukan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami ingin selalu berada di dalam ketenangan yang diberikan oleh Yesus melalui damai sejahtera Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak tetap, kami tidak khawatir, karena kami percaya Tuhan yang berada di pihak kami tidak akan pernah membiarkan kami goyah. Itu sebab Tuhan bagi hari ini kami datang ke rumah-Mu yang kudus. Segala pujian hormat kami sudah naikkan ke dalam Bapa-Mu yang mulia. Dan sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami, firman Tuhan membukakan kami, dan itu kami semakin lagi dilayakkan oleh Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Selamat pagi. Halo. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat datang beribadah di gereja kita di tempat ini, dan kita melihat bagaimana Tuhan sudah menyertai kita di sepanjang satu minggu ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-41. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-41. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-10. Hanya satu ayat saja, saudara. Kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Kita akan baca secara bersama-sama. Kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10.
Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, 2, 3, ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah hidup oleh iman di tengah ketidakpastian. Sekali lagi, hidup oleh iman di tengah ketidakpastian. Banyak hal yang dialami oleh kehidupan manusia, khususnya orang yang percaya, yaitu dengan ketidakpastian tentang hidup kita. Kadang saudara, kita masih khawatir, kita masih bimbang dengan hidup kita. Kira-kira besok saya akan seperti apa? Kira-kira nanti ke depan hidup saya itu bagaimana? Bagaimana tentang pekerjaan saya nanti? Bagaimana dengan keluarga saya nanti? Bagaimana dengan sekolah saya? Bagaimana dengan kuliah saya? Bagaimana dengan rencana saya yang ke depan? Ada satu realita yang dimiliki oleh manusia, yaitu tentang kekhawatiran, tentang ketakutan, dan ketidakpastian. Karena kita tidak melihat dan kita tidak mengetahui ke depan itu seperti apa. Kita hanya bisa memprediksi, kita hanya bisa menduga-duga dan menerka-nerka. Tetapi kita tidak bisa memastikan apakah ke depan hidup kita itu semakin lebih baik ataukah nanti hidup kita semakin lebih buruk. Ya. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita Yesaya yang baru saja kita baca menguatkan hidup kita bahwa jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan itu menyertai kita. Firman Tuhan menguatkan kepada kita pagi hari ini, jangan takut dengan apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Meskipun saat ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, meskipun kita sudah berada di depan yang tidak pasti yang terjadi dalam hidup kita, tetapi Yesaya berkata jangan takut, ya, jangan takut dalam hidup kita. Ya. Meskipun firman Tuhan di dalam kitab Yakobus berkata bahwa hidup kita ini seperti uap, sebentar saja kelihatan, lalu sebentar saja lenyap. Kita tidak tahu tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita besok, bahkan hari ini, atau 1 jam ke depan, kita tidak tahu. Ya. Beberapa hari yang lalu terjadi kebakaran di daerah Pademangan. Jam 4 pagi, saudara. Ketika saya menuju ke sekolah, itu macet jalanan. Padahal masih pagi. Ya. Kebakaran itu menelan korban satu keluarga. Tinggal ayahnya yang hidup, istrinya, anak-anaknya, kakeknya meninggal. Bahkan kemarin sampai Wakil Presiden Gibran, Bapak Gibran, itu datang melihat lokasi kebakaran itu. Tidak jauh dari tempat saya bekerja. Ya. Padahal saudara, itu orang tuanya sedang siap-siap untuk anaknya akan sekolah. Dia hanya membakar sampah, kemudian ditinggal sebentar. Ternyata ada kereta lewat, karena ini di pinggir rel kereta. Kereta lewat, apinya itu kena ke rumah dan membakar begitu cepat. Jam 4 pagi. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi. Kadang kita memiliki ketidakpastian yang membuat kita takut. Kita berfokus kepada kekhawatiran hidup kita. Kita berfokus pada kegelisahan yang terjadi. Kita berfokus pada
ketakutan yang terjadi, kita mencoba mengontrol, menguasai, mengendalikan masa depan hidup kita yang sebetulnya itu di luar kendali kita, di luar rencana dari Tuhan. Ya. Ketika kita mengalami masa yang kesulitan dalam hidup kita, kita mengalami kekhawatiran. Tapi saudara, hari ini firman Tuhan menguatkan kepada kita bahwa jangan kita takut menghadapi ketidakpastian dalam hidup kita saat ini, karena iman kepada Yesus yang akan menguatkan hidup kita. Amin. Itu sebabnya 2 Timotius 3 ayat 1 berkata bahwa akan ada masa-masa sukar di hari terakhir, tetapi janji Tuhan itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Memang hidup kita tidak lepas daripada masa-masa kesusahan, masa-masa kesulitan, ada permasalahan, ada penderitaan, ada pergumulan. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang benar tidak akan pernah dibiarkan Tuhan goyah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menyertai hidupmu di dalam setiap kekhawatiran yang saudara miliki saat ini. Amin. Oleh sebab itu saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa meningkatkan hidup kita dari ketidakpastian kehidupan saudara? Yang pertama adalah kita harus menyerahkan rasa kekhawatiranmu kepada Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang pertama saudara adalah kita harus menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dengan apa? Kita dengan menaikkan segala doa, permohonan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahkan kita menaikkan permohonan kita yang lebih besar, karena kita punya Tuhan yang besar. Ya. Kita akan melihat bagaimana perkara yang besar Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saudara, sehingga Dia akan memelihara hidup kita. Dia memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Dan firman Tuhan tadi katakan, Dia akan memberikan apa? Damai sejahtera ditinggalkan di dalam kehidupan kita dan melampaui dari segala akal pikiran kita. Ya. Makanya saudara, jangan pernah khawatir, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Ada orang berkata kalau minta kepada Tuhan jangan kecil-kecil. Minta sama Tuhan itu yang besar. Dan tunjukkanlah kalau imanmu juga sebesar dari permintaanmu. Ya. Kita mau mengadakan Natal tanggal 6 Desember. Sampai saat ini saya pun tidak tahu dari mana uangnya. Kalau kemarin kita mengadakan persembahan kasih, kita membagi sembako ke jemaat. Saya bilang ke ibu gembala kamu, tahun ini pun akan seperti tahun kemarin. Uangnya dari mana? Minta sama Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan pasti mencukupkan. Bagaimana caranya? Ya berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dia sanggup melakukan sesuatu yang besar untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita rapat untuk Natal di Kedoya. Itu dananya besar sekali saudara, karena kita akan Natal di luar. Orang masih bingung bagaimana ini dananya. Dananya besar. Tapi saya bilang percaya, pasti Tuhan akan penuhi. Ya.
dengan doa saudara. Karena tidak ada doa yang sia-sia jika dinaikkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tidak ada doa yang tidak membunuh tinggi di hadapan Tuhan. Tidak ada doa yang tidak didengarkan oleh Tuhan jika benar-benar sungguh-sungguh saudara minta dengan iman kepada Yesus. Karena Dia akan menunjukkan bahwa Dialah yang berkuasa dalam hidup saudara. Dia akan menunjukkan bahwa mujizatnya ada di dalam Dia. Dia akan menunjukkan bahwa perbuatan yang besar dapat dilakukan dan saudara akan terkagum-kagum dengan perbuatannya Tuhan. Oleh sebab itu, yang pertama, jangan khawatir, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, yaitu kita harus fokus kepada Yesus. Kita buka dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yaitu dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Yang kedua adalah mata kita tetap tertuju kepada Yesus, di mana akan membuat kita tidak bergeser dari apapun dari pandangannya Tuhan. Ya, kita tetap tergantung kepada Yesus, kita tetap berharap kepada Yesus, kita tidak lari dari Tuhan Yesus. Semua kehidupan kita serahkan kepada Yesus. Dan Dia akan membawa saudara menuju kepada kesempurnaan hidupmu saat ini. Biarkan Tuhan Yesus mengambil alih hidup saudara, memimpin saudara, dan yang menyempurnakan iman saudara. Sehingga firman Tuhan akan katakan, Dia akan ganti segala penderitaanmu. Dia akan ganti segala penghinaan terhadap hidupmu mengikut Yesus. Dengan apa? Dengan sukacita yang diberikan oleh Tuhan di takhta kerajaan Allah. Ganti fokus saudara saat ini dengan fokus kepada Yesus. Bukan saat ini fokus saudara fokus terhadap uang, kemana-mana cari uang, setiap saat cari uang, waktumu cari uang, cari harta, cari kekayaan, cari popularitas. Tapi hari ini ganti fokus saudara dengan mencari Yesus. Karena firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada hidup saudara. Sudah jelas dikatakan cari Tuhan, maka semuanya ditambahkan. Bukan cari yang lain dulu baru ditambahkan, karena sumbernya itu berasal dari Yesus. Kadang manusia itu salahnya di situ, kadang orang percaya itu salahnya di situ. Kita bukan cari Tuhannya dulu, tapi kita cari apa yang didapatkan diberi oleh Tuhan. Kadang kita cari berkatnya dulu. Banyak orang itu cari Tuhan karena ingin dapat berkat. Ya. Banyak orang ingin cari Tuhan karena ingin sembuh dari sakit. Makanya ada perumpamaan, ada kisah tentang 10 orang kena kusta. Lalu ketika 10 orang ini datang kepada Yesus, 8 orang pergi. Lalu hanya 2 orang datang kembali berterima kasih kepada Yesus. Banyak orang Kristen sekarang seperti itu. Datang gereja supaya sembuh penyakitnya. Setelah sembuh, tidak datang lagi. Datang gereja ketika sedang ada masalah. Ketika masalahnya sudah selesai, tidak datang lagi. Ya. Datang gereja karena ingin dibantu oleh gereja. Bantu sekolah anaknya, bantu bayar kontrakan rumahnya, bantu bayar lunasin utangnya. Ketika gereja sudah bantu, tidak datang lagi. Kadang manusia itu fokusnya kepada berkat. Kalau tidak ada berkat,
tidak mau datang. Kalau tidak ada berkat, tidak mau cari Tuhan. Kalau tidak ada berkat, tidak mau ibadah, tidak mau gereja, tidak mau pelayanan. Mereka lupa, kita lupa bahwa sumber dari berkat itu adalah Yesus. Kalau saudara tidak cari Yesus, maka tidak ada berkat. Kalau saudara tidak cari Tuhan, susah saudara dapat berkat. Terseok-seok saudara, bersusah payah saudara mencari berkat dari Tuhan itu sendiri. Tapi kalau saudara cari Tuhan, maka berkat itu pun akan datang dalam kehidupan. Ya. Jadi saudara, yang kedua, kita tetap fokus menunjukkan mata iman kita hanya kepada Yesus. Jangan gantikan Yesus dengan apapun juga dalam hidup saudara. Jangan gantikan posisi Yesus yang tadinya dia yang paling atas, dia nomor 1, saudara ganti dia nomor 2, nomor 3, atau nomor paling bawah. Tetapi Yesus yang terutama dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, agar hidup kita, iman kita tetap terus bertahan di tengah ketidakpastian dunia ini. Yang ketiga adalah kita harus tetap setia kepada Tuhan. Orang yang setia harus ditunjukkan dengan sikap dan perbuatan. Tidak ada kita bilang saya setia sama kamu, tapi ketika dia sedang punya masalah, kita tinggalkan dia. Ya. Saya setia sama kamu, tapi ketika diajak ketemuan, dia tidak datang. Itu bukan orang yang setia. Orang yang setia adalah orang yang bukan hanya sekedar dari omongan berkata taat dan setia, tetapi ada perbuatan yang harus membuktikan kesetiaannya. Misalkan saudara yang sekolah masuk 6:30 dan saudara datang sebelum jam 6:30, itu namanya saudara taat dan setia. Tapi kalau saudara datang jam 7, saudara tidak taat. Ya. Kalau saudara misalkan berpasangan, punya pasangan, lalu saudara bilang ke pasangan saudara, aku akan selalu bersama dengan engkau dalam susah dan senang, dalam sehat dan sakit. Tapi ketika pasanganmu sedang sakit, kita tidak mengurus dia, lalu kita meninggalkan dia, kita cari pasangan yang lain, saudara namanya tidak setia. Makanya kesetiaan itu harus kita tunjukkan, kita buktikan, dan Tuhan ingin melihat bagaimana saat ini, apakah saudara tetap setia kepada dia. Di tengah-tengah ketidakpastian hidup saudara di dunia ini, tapi ada kepastian yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang setia. Orang yang setia kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, adalah orang yang tekun berdoa, yang mengenal kehendak Tuhan, dan rajin bekerja, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Orang yang berdoa, yang menjadikan doa itu adalah gaya hidupnya, yang menjadikan doa itu adalah ciri khas dalam diri dia, yang menjadikan doa itu menjadi kerinduan dalam hidupnya setiap saat, menunjukkan bahwa saudara setia kepada Tuhan. Berapa kali dalam sehari saudara berdoa kepada Tuhan? Pak, saya berdoa hanya makan 3 kali sehari. Itu pun doanya hanya nggak nyampe 1 menit, Pak. 10 detik Tuhan berkati makanan ini selesai. Apakah cukup segitu waktu saudara berikan untuk Tuhan? Kurang. Sedangkan banyak waktu saudara
yang bukan untuk Tuhan. Saudara main handphone berapa jam? Main game berapa jam? Main media sosial berapa jam? Tapi saudara tidak punya waktu untuk Tuhan, berdoa saja. Makanya firman Tuhan katakan, apakah kamu bisa bertahan berdoa dalam 1 jam saja? Makanya ada gereja 1 jam saja. Apakah saudara bisa bertahan berdoa 1 jam saja dalam 1 hari? Ada banyak orang tidak bisa melakukan itu, saudara. Apakah dalam sehari saudara bisa berdoa 1 jam? Kalau belum, mari kita mulai lakukan itu dalam hidup. Setia itu adalah mengenal kehendak Tuhan. Orang yang mengenal kehendak Tuhan, artinya dia harus dekat sama Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi keinginan anak saya kalau saya tidak dekat dengan dia. Saya tidak tahu apa yang menjadi rencana dari orang tua saya kalau saya tidak kenal sama orang tua saya. Bagaimana keinginannya, bagaimana rencananya, kalau tidak dekat. Tapi kalau saudara ingin mengenal kehendak Tuhan dalam hidupmu, harus hidup dekat. Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin menunjukkan saudara semakin dewasa kepada Tuhan. Karena tujuan hidup manusia di dunia ini adalah mengalami pertumbuhan kerohanian dalam Tuhan. Mahatma Gandhi pernah berkata, saya senang dengan ajaran Kristen. Saya senang dengan ajaran Yesus. Tapi saya tidak senang dengan orang Kristen. Karena pada waktu itu dia mau masuk ke gereja, tapi dia hanya memakai pakaian yang biasa. Dia diusir, disuruh keluar dari gereja. Makanya dia berkata, saya senang dengan Yesus, tapi saya tidak senang dengan orang Kristen. Banyak orang Kristen seperti itu, saudara. Kita tidak menunjukkan ada Yesus dalam hidup kita. Kita tidak menunjukkan kasih dan berkat dan contoh kita kepada orang lain. Yang ketiga, mari kita setia kepada Tuhan. Berdoalah dengan sungguh, lakukanlah kehendak Tuhan, dan melakukan yang terbaik dalam hidup. Jangan sia-siakan hidup saudara saat ini. Tuhan ciptakan saudara, Tuhan bentuk saudara, agar saudara beri yang terbaik untuk Tuhan. Jangan jadi ciptaan yang gagal di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita hikmat, memberikan kita talenta yang luar biasa, berbeda-beda. Oleh sebab itu, saudara, mari berikan hidup yang terbaik kepada Tuhan, dan kita hidup imanmu tetap teguh dan percaya di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujian kasih setiamu yang kurasa. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan
seperti biasa kita ibadah di tempat ini jam 7 pagi. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming boleh datang bersama kami di GMI Sangkala Kampung, ada di daerah Cengkareng. Alamatnya boleh lihat Facebook dan kita punya Facebook dan YouTube di sana. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan terkasih PDB sama-sama dalam doa syafaat. Sama-sama kita berdiri, kita akan puji dan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kesempatan untuk beribadah memuji oleh karena kebenaran kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua yang ilahi, semua yang baik pada saat pagi hari ini dalam ibadah kami terima, supaya setiap kami seperti tanah yang subur, berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga setiap kami menjadi terang dalam dunia, menjadi saksi Kristus dan membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa gereja di tempat ini Tuhan berkati dari hamba-Mu Gembala Sina beserta dengan keluarga dan juga para pengurus gereja. Dan biarlah Tuhan berikan satu hati, satu tubuh, satu jiwa, satu roh dalam pelayanan gereja di tempat ini, supaya di daerah ini Tuhan banyak jiwa yang menangkap. Tuhan menyatakan tidak ada yang bersama terjadi perusahaan gereja di tempat ini. Kami percaya kami akan melihat bahwa tangan Tuhan bekerja bagi gereja berpati dan segala keperluan kebutuhan dana untuk gereja untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan suka dengan baik, khususnya dalam perayaan Natal tanggal 6 Desember Tuhan. Kami percaya kami akan melihat Tuhan menolong gereja-Mu sehingga perayaan Natal bisa berjalan dengan baik, dan kami akan melihat bahwa jemaat Tuhan mengalami berkat Natal karena mereka hadir dan datang dalam perayaan Natal di gereja di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya Tuhan memberkati apapun yang menjadi kegiatan program dari gereja-Mu di tahun depan, dan kedepannya kami melihat bahwa semakin banyak tanda-tanda ajaib Tuhan berikan bagi gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk baik. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Jakarta. Kami percaya Jakarta dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, terjadi kedamaian di kota kami. Segala tingkat kejahatan mulai tidak ada. Kami percaya bahwa Tuhan
ikut campur tangan bagi kota kami untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di kota kami Jakarta Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik, kasih setia Tuhan dinyatakan. Sebelum kami pulang, kami akan terima berkat dari hamba-Mu, dari Gembala Sidang. Haleluya. Mari kita kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, menerima berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan, ulanglah dan bawalah kasih karunia dari Allah Bapa,